Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan kembali menggali firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, sungguh selayaknya kami terus menaikkan syukur kami kepadamu karena segala rancangan-Mu, damai sejahtera bagi kami selalu ada dalam kehidupan ini. Saat kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan firman Tuhan kali ini diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Bunyinya demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, konteks pembacaan firman Tuhan ini adalah surat dari Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang dibuang dari Yerusalem ke Babel oleh Nebukadnezar. Bangsa Israel kala itu ada dalam penjajahan, penindasan, mengalami tekanan, dan kondisinya memprihatinkan. Isi suratnya menguatkan bangsa pilihan Allah ini untuk tetap mempunyai semangat hidup dengan mendirikan rumah, bekerja, berkeluarga, bahkan mengupayakan kesejahteraan di kota di mana mereka tinggal. Di sisi lain, supaya mereka tidak terperdaya oleh pengajaran sesat dan nubuat palsu dari para nabi palsu dan para juru tenung dan penujum yang marak di sekitar mereka ketika itu. Di ayat 10, firman Tuhan menjanjikan akan adanya pemulihan dan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian. Allah mengetahui dan pasti menepati semua rancangannya. Jadi mereka seharusnya terus mempunyai pengharapan. Karena tentunya rancangan Tuhan ada rancangan yang baik bagi umat kepunyaannya, yaitu rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin baru saja kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Di saat itu, murid-murid Yesus dalam suasana traumatik, mengalami kegelisahan, ketakutan, kebingungan, karena guru dan pemimpin mereka, Yesus, telah ditangkap, dihukum mati di kayu salib. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Yesus disiksa, memikul salibnya ke Bukit Golgota, dan dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat Yesus digantung, dipaku dan ditikam hingga mati di sana. Mereka juga menyaksikan Yesus dikubur. Namun kemudian murid-murid dikejutkan, digemparkan dengan berita dari para wanita yang hendak ke kubur Yesus pada hari ketiga. Mereka mendapati kubur kosong. Ada malaikat menjumpai mereka dan mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Bahkan Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus yang hidup. "Aku melihat Tuhan," katanya. Dalam Injil Lukas 24 ayat 36 dan Yohanes 20 ayat 19 menceritakan murid-murid dalam suatu tempat yang terkunci rapat karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Di sisi lain mereka bingung saat mendengar Yesus bangkit. Tidak masuk akal, pikir mereka. Walaupun akhirnya mereka
mengerti bahwa Yesus menepati janjinya saat sebelumnya ia mengatakan dengan metafora bahwa bait Allah akan diruntuhkan dan dalam 3 hari ia akan membangunnya kembali. Di sisi lain mereka juga cemas, takut. Jangan-jangan mereka dituduh telah mencuri mayat Yesus. Pada kenyataannya, Yesus memang telah bangkit. Dalam bahasa Inggris dipakai kata resurrection, bangkit dan hidup. Hidup kembali dalam arti hidup kekal dengan kenaikannya ke surga. Bukan resuscitation seperti yang terjadi pada Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus, namun pada akhirnya akan mati lagi. Yesus bahkan menampakkan diri di tengah-tengah muridnya dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Rupanya inilah janji Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia telah digenapi, yaitu rancangan damai sejahtera melalui pengampunan dosa, dan bukan rancangan kecelakaan, bukan maut kematian kekal. Dan untuk memberikan kepada kita hari depan penuh harapan. Bukan semata-mata kehidupan di dunia ini, melainkan juga kehidupan kekal. Selain itu, Tuhan Yesus juga ketika ia akan terangkat ke surga, bagi murid-muridnya ia menjanjikan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan di tempatnya yang kudus, rumah Bapa di surga. Janji ini berlaku juga bagi kita, Anda dan saya, umatnya yang percaya padanya. Janji-janji Allah telah dan selalu akan digenapi. Saat ini, selain murid-murid, kita telah diutus dan menerima Roh Kudus untuk menjadi saksi-saksinya. Dan menjadi di dalam kehidupan ini. Jadi apapun persoalan dan pergumulan serta ketidakpastian yang kita hadapi, seperti pesan Allah melalui Yeremia dan pesan Tuhan Yesus sendiri, tetaplah percaya dan tenanglah. Jalanilah kehidupan dengan menjadi berkat bagi sesama dan semesta. Damai sejahtera dan rancangan kebaikan dari Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Selamat merayakan Paskah.